الفاتحة علانية. إن الله يعفو عنا عن والدينا وعن أولادنا وعن مشايخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات. إن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال. وإن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز برضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. وأن الله يوصله العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد. وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك البذوح والمنى والرسوح وصلاح الجسد والروح توبة النسوح. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحي بداننا وسد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الشيخ المعارف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. يقول الله تعالى بالقرآن: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Jika kita bisa hadir kumpul di majelis ilmu, mudah-mudahan kumpulnya kita mendapatkan cucuran rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lanjutkan muzakarah kita baca Fatihah untuk musannif hadzal kitab Syekh Jalaluddin Al-Mahali wa Syekh Jalaluddin As-Suyuti wa usul Imam Rahimah wa ila ruh Nabi Muhammad Thayyib Muhammad Ummi Hajar Aisyah min usulihim wa buruhim wa ila arwah walidina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Syekhulillahi lahum. Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman: Ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Dia adalah berharap orang-orang kafir daripada ahli kitab, begitu juga orang-orang musyrikin daripada bangsa Arab. Mereka tidak berharap, tidak berkeinginan ayyunazzila alaikum, bahwa diturunkan kepada kalian min khairin, kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi orang-orang kafir, ahli kitab, begitu juga orang-orang musyrik, itu selamanya tidak bakal senang, tidak bakal berharap
nggak mau kalau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan buat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yahtassu bi rahmatihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan rahmatnya. Allah tentukan siapa yang jadi nabi, itu hak Allah. Allah tentukan siapa yang jadi rasul, itu hak Allah. Bukan kemauan mereka, ngatur-ngatur gitu. Ya Allah, pulan aja deh jadi rasul, kami demen. Pulan aja jadi nabi, baru kami mau beriman. Enggak begitu, enggak bisa. Allah yang lebih tahu. Dan Allah yang menentukan secara khusus siapa orang-orang yang Allah kehendaki. Mayyasha, orang-orang yang Allah kehendaki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya buat manusia biasa, bahkan di antara rasul dan di antara para nabi itu yang terkhusus Nabi kita Muhammad SAW. Itu paling terkhusus, nggak ada lain. Pangkatnya luar biasa tinggi. Di dalam Maulid Simtud Durar Habib Ali, di dalam doanya itu dijelaskan pangkat Rasulullah itu gasimi imdadika fi ibadik wasaqi kuusi irsyadika li ahli widadik sayyidil kaunain wa asyrafis sagalain al-abdil mahbubil khalis al-mahsusi minka bi ajalil khasair. Siapa tuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gasimi imdadik fi ibadik. Kalau Allah pengen berikan pangkat karunia kepada hamba yang Allah kehendaki, itu Rasulullah itu gasimnya itu, pembaginya, yang bagi-bagiin Rasulullah. Begitu ya. Tapi kita yang bagi-bagiin karunia, pangkat dan lain sebagainya kepada hamba-hamba Allah yang Allah pengen. Nabi wasagi kuursi irsyadika li ahli widadik. Nabi yang mengedarkan hidangan petunjuk buat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berhak dapat kecintaan Allah. Allah pengen kasih petunjuk, itu Nabi yang ngedarin hidangannya, hidangan petunjuk. Gasimi imdadika fi ibadik wasaki kuusi irsyadika li ahli widadik. Sayyidil kaunain, Nabi itu penghulunya langit bumi. Makhluk langit semuanya itu, makhluk bumi semuanya penghulunya Nabi kita Muhammad. Sayyidnya Nabi kita Muhammad. Ya. Wa asyrafis sagalain, sepaling mulia makhluk jin manusia udah Nabi Muhammad. Wa asrafus sagalain sayyidil kaunain wa asrafus sagalain al-abdil mahbubil khalis, al-abdil mahbubil khalis, hamba yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-makhsusi minka bi ajalil khasais. Al-mahsus dialah yang terkhususkan dari sekian yang dikhususkan oleh Allah, yang paling terkhususkan Nabi kita Muhammad SAW. Dengan keterangan bi ajalil khasais, dengan setinggi-tinggi kekhususan. Setinggi-tinggi kekhususan. Yang lalu udah saya terangin tuh. Kalau keindahan, kecantikan, ketampanan, keelokan yang Allah turunin 100% dibagi-bagi tuh. 50% buat Nabi kita, separuhnya buat Nabi Muhammad. Separuh. Bagaimana Rasulullah enggak jadi paling tampannya manusia?
sepaling ahsannya manusia khalqan wa khuluqan. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Sebaik-baik manusia Nabi kita itu khalqan wa khuluqan, bentuknya ya dan akhlaknya itu sebaik-baik 50%. Nabi Yusuf yang ganteng 25, berarti kalah sama Nabi kita Muhammad. Yang 25% sisanya itu baru rame-rame, cuma makhluk kebagian 25% rame-rame. Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, termasuk ente, masuk kita 25%. Ya, 20% rame, berarti seorang dapat berapa itu? Kalau jumlah manusia ada, ya dikit banget dari zaman Nabi Adam. Kalau makhluk ada semuanya ada berapa? Berapa triliun makhluk? Bagi 25% sarang berapa itu? 0,00000000000 nolnya berbaris baru satu buat seorang. Nabi Muhammad sendirian nih khususnya Nabi kita. Ya mau Allah punya mau bagaimana? Allah yang pengen punya mau. Makanya semuanya yang berkaitan dengan manusia yang mulia ini, manusia yang teristimewa ini jadi ikut mulia deh. Yang berkaitan media jadi mulia. Langit, bumi, semuanya di mana ada Rasulullah di situ jadi ikut mulia. Nyebut namanya mulia. Nyebut namanya kita dapat kemuliaan. Wa min nashri tibihi ta'atturu kitturku wal manazil wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Wangi semerbaknya Rasulullah itu ya, membuat jalan-jalan yang dilalui dan rumah-rumah yang dilalui oleh Rasulullah jadi wangi semerbak. Dan dengan menyebut nama Nabi Muhammad, itu tempat rumah di mana sebut nama Nabi Muhammad jadi wangi. Kelahirannya membuat wangi alam semesta. Fama a'zama hadzal fadl allazi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan zaharat fi haikali mahmud fata'attarat bi wujudiha aknaful wujud wa tarajat burdal awalimi bi tirazit takrim. Fama a'zama hadzal fadl allazi baraza min hadratil ihsan. Alangkah agungnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ihsan. Ya. Alangkah agung. Suratan kamilat. Satu bentuk yang sangat sempurna. Zaharat fi haikali mahmud. Dia tampil zahir dalam bentuk yang sangat terpuji. Udah surahnya kamilah, gambarnya itu surahnya sempurna banget ya. Berada secara zahir pada bentuk yang terpuji Nabi kita Muhammad ya. Ya itu. Kama a'zama hadzal fadl allazi baraza min hadratil ihsan suratan kamilatan zaharat fi haigalib mahmud. Akhirnya fata'attara biwujudiha aknaful wujud. Segala yang ada ini akhirnya menjadi wangi semerbak dengan keberadaan Nabi kita Muhammad. Dengan wujudnya itu surah yang kamilah, dengan wujudnya itu
tampilnya itu haikal bentuk yang terpuji, jadi akhirnya wangi semerbak. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kata Nabi itu berwujud bentuk manusia itu dari nur itu di rahim ibunya itu, katanya bulan Rajab malam Jumat, tapi nggak jelas saya tuh tanggalnya berapa. Ya, di bulan Rajab Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Bentuk tadi kan bentuknya surah, bentuknya masih nur aja kan, masih nur yang berpindah-pindah, pindah dari sulbi Adam, sulbi Nabi Nuh, pindah lagi ke sulbi Nabi Ibrahim, terus sampai ya datuknya Rasulullah, sampai kakeknya Abdul Muthalib, sampai kepada Abdullah. Nur ya Abdullah. Makanya ketika Abdullah itu umur belasan tahun dia mulai berdagang. Ada apa sih? Hah? Laler. Wararon, kan laler. Gua udah mandi udah kok laler. Biasanya bau kok laler ya. Ya. Dia dagang ke luar negeri itu, ke Syam, kemana-mana itu. Ada seorang wanita itu menghafal Taurat, ahli ibadah, ini perempuan. Jarang tuh perempuan tuh ahli kitab, dia hafal kitab Taurat. Ya. Melihat Abdullah, diparahin Abdullah, maukah kamu jadi suami saya? Disuruh masuk rumahnya. Abdullah ketakutan, metit kabur, lari. Tapi kan akhirnya dinikahi oleh Aminatuz Zuhriyah, ya, ibunya Rasulullah Aminah. Maka ketika perpindahan nur itu dari sulbi Abdullah ke rahimnya Aminah, itu tang nurnya pindah kan mulai berbeda keadaan Abdullah. Makanya waktu wanita itu ketemu lagi kepada Abdullah, saya melihat kau sudah berbeda. Nur yang saya lihat dulu udah nggak ada di wajahmu. Ya udah pindah ke rahim Aminah. Nur Nabi kita Muhammad. Waktu masih ada nur dia wajahnya emang udah ganteng, cakep, ditambah nur Rasulullah. Ya berkemilauan. Kalau jalan kakinya nyale katanya, mata kakinya. Perempuan-perempuan semuanya kalau melihat Abdullah, Allah, ganteng banget. Pengen semuanya berharap menjadi istri daripada Allah. Itu wanita-wanita Mekah tersebut. Daripada suku Quraisy, Bani Mahzum itu. Sehingga waktu Abdullah nikah sama Aminah, mereka semua frustasi. 200 mokat mati. 200. Patah hati itu, nggak kesampian. Ya, Abdullah kawin sama Aminah. Harapanku pupus. 200 wanita Bani Quraisy dan Bani Mahzum meninggal karena merasa sedih yang begitu sangat nggak jadi istri Abdullah. Ada orang sini perempuan pada mati gara-gara dikawin. Hah? Ada. Ukur dia kawin media nih. Untung lo nggak jadi sama gue gitu. Nah, kalau Allah ingin memberikan kekhususan kepada hamba yang Allah kehendaki, nggak ada yang bisa. Allah yakhtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah maha luas. Allah yang memiliki karunia-Nya yang maha agung. Berarti orang kafir, ahli kitab, musyrikin, mereka nggak berharap bahwa kebaikan wahyu itu datang
kepada kalian, ya, dan kekhususan diberikan kepada Nabi Muhammad, diangkat sebagai Rasul akhir zaman, itu timbul karena hasadnya mereka. Hasad. Makanya hasad pun, na'udzubillah min dzalik deh. Kita berlindung kepada Allah daripada hati yang bersarang di dalamnya itu sifat hasad. Ya. Sifat hasad itu adalah merasa dia tidak senang kalau ada kenikmatan Allah berikan kepada orang lain. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, dia tuh merasa nggak senang. Ini berarti hasad. Ya. Padahal yang kasih nikmat siapa? Allah. Berarti orang yang hasad itu ketika nggak ada tidak senang terhadap nikmat yang diperoleh oleh seseorang, padahal yang berikan Allah, berarti sama aja dia nggak senang sama kehendak Allah. You know? Berarti dia nggak senang sama kehendak Allah. Yang kasih nikmat siapa? Allah. Yang berkehendak memberikan nikmat kepada orang itu siapa? Allah. Lah ente nggak demen, ente hasad. Berarti kita nggak senang sama perbuatan Allah. Na'udzubillah. Ini hasad. Maka al-hasad la yahsud. Orang yang hasad itu nggak bakalan bisa menuai hasil, melainkan dirinya bakal kemakan dengan sifat hasadnya. Kebaikannya habis. Ya. Innal hasanat, ya, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati kamu terhadap sifat hasad, dengki, iri yang berlebihan, karena sesungguhnya hasad itu dapat menghancurkan kebaikan, sebagaimana api ngebakar kayu bakar. Api membakar kayu bakar. Nah ini hasad. Hasadan. Walamma ta'ana al-kuffaru bin nuskhi. Tatkala orang-orang kafir menuduh, dinyerang di dalam masalah penghapusan ayat, ya, ada nasah. Wa qalu, mereka berkata orang kafir, inna Muhammadan ya'muru ashabahul yauma bi amrin wa yanha anhu ghadan. Sesungguhnya Muhammad memerintahkan sahabatnya hari ini dengan satu perintah, besok dilarang. Gimana Muhammad? Ya. Jadi Nabi Muhammad dijelek-jelekin. Gimana sih Muhammad? Hari ini disuruh besok dilarang. Pelimplan kata dia. Masalah nasakh, ayat yang dimansuh, ya, kan di Quran ada itu ayat-ayat yang dimansuh. Ada mansuh tilawah, ada mansuh hukmi. Kalau mansuh tilawah, ayatnya hilang. Ya, dihilangkan ayat yang nggak ada di Quran. Ya. Tilawahnya. Kalau mansuh hukmi, hukumnya dinasah, nggak laku lagi. Tapi ayatnya masih kita baca di Quran, masih ada. Masih ada. Seperti ayat tentang khamar itu kan pengharamannya begini, tadrij. Maka ayat awalnya masih ada. Boleh mabok, tapi jangan deketin sholat lagi mabok, gitu kan? Masih ada. Tapi ayat yang berikutnya yang tandas itu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqun min amali syaitan. Nah ini yang laku, yang ini enggak. Itu namanya mansuh hukmi. Dihapus ayat, hukum sebelumnya dihapus. Hukum ini dihapus dengan yang ini dihapus dengan yang ini. Pada akhirnya, tak. Gitu. Kalau mansuh tilawah, udah nggak ada di Quran. Ya. Nah mereka orang-orang kafir ngejek Rasulullah. Mana sih Muhammad hari ini dinyuruh, besok dilarang. Gitu. Nazala, lalu Allah turunkan
ma nansah min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Kata Allah, tiadalah kami hapus satu ayat daripada Al-Quran, ya, manansah min ayatin aw nunsiha, atau kami tangguhkan hukumnya, na'ti bi khairin minha, kami datangkan yang lebih baik daripadanya, aw misliha, atau paling tidak sama. Jadi Allah menasah satu ayat dengan tujuan Allah hapus ini ayat, datang lagi ayat berikutnya, itu yang lebih baik. Ini ayat lebih baik, manfaatnya lebih besar ketimbang yang ini. Aw misliha, atau sama, paling tidak sama. Misalnya ayat puasa, ayat tentang puasa. Orang kalau ngelihat bulan wajib puasa ya? Ya. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Gitu. Sekarang melihat bulan tapi nggak mampu berpuasa, turun lagi tuh ayat. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang ngelihat bulan, ngadep bulan Ramadan, umurnya ada tapi nggak kuat puasa, jangan puasa, ganti aja dengan memberi makan. Itu pahalanya nggak kurang, tapi yang kuat puasa. Dulu Rasulullah sebelum ke Ka'bah sholat ngadep mana? Baitul Maqdis. Makanya di Madinah ada namanya masjid Qiblatain. Ya, namanya masjid Qiblatain. Dua kiblat. Yang satu ke Masjid Aqsa, yang satu ke Masjidil Haram ke Mekah, ke Ka'bah. Lagi sholat zuhur muter Rasulullah turun ayat. Karena Allah tahu Rasulullah selalu mandang wajahnya selama di Madinah tuh. Ya. Bukan nggak demen perintah Allah, demennya ngadep Ka'bah. Karena orang-orang Yahudi ngeledek, Muhammad nggak ikutin agama kita, tapi sholat ngadep kiblat kita, Baitul Maqdis, Palestina. Ledekin Rasulullah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, sungguh kami tahu engkau sering bolak-balik wajahmu menengadah ke langit ini. Rasulullah sering begini, ngarepin kepada Allah, Allah turunkan perintah jangan ke Baitul Maqdis lagi deh, ke Ka'bah aja. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Kata Allah, ya Muhammad, saya tahu kau menengadahkan wajahmu bolak-balik ke langit ini. Saya tahu, kata Allah. Hah? Pengen minta kepada Allah supaya pindah aja deh kiblat. Akhirnya Allah bilang, falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Udah deh, engkau silahkan berpaling ngadep ke kiblat yang kau mau, yang kau senang. Sayangnya Allah Rasulullah. Langsung Rasulullah ngadep ke sana. Makanya ada masjid Qiblatain, ada dua kiblat. Sholatnya nggak dibatalin. Rasulullah rakaat kedua kalau nggak salah, sahabat ngikut. Pokoknya Allah pengen nyenengin Rasulullah, pengen nyenengin Rasulullah. Hampir akhir hayatnya tuh yang diminta ummati. Allah penuhi deh. Ya. Sayang Rasulullah begitu, dan begitu Allah sayang sama Rasulullah. Makanya kita menjadi dicintai sama Allah, disayang sama Allah umat Rasul karena Rasulullah. Jadi proses nasah ayat, penghapusan ayat itu tujuannya yang pertama
lebih baik daripada ayat yang sebelumnya, atau paling tidak mislaha, sama. Ya. Sama dalam arti kata manfaatnya sama, pahalanya sama. Kalau lebih baik berarti manfaatnya lebih banyak. Yang ini lebih berat, yang ini lebih ringan, dan pahalanya lebih. Itu kan kayak itu tadi. Orang puasa kalau kuat puasa, kalau nggak kuat jangan puasa. Itu kan lebih ringan, tetapi pahalanya sama. Manansa min ayatin aina nuzila hukmuha, diturunkan hukumnya imma ma'alabziha, ada kalanya disertai lafaznya, aula atau tidak dengan lafaz. Kalau dengan lafaz berarti yang dinasa ini bisa dengan mansuh hukmi, mansuh tilawah, diganti ayat. Atau kalau yang dihapus hukumnya, lafaznya tetap ada, tapi hukumnya saja ya pakai ayat yang terakhir turun gitu. Wa fi qira'atin bidammin nun nunsikh, ma nunsikh min ansakha, dari ansakha nunsihu. Kalau baca ma nunsikh berarti ay na'muruka au jibrila binuskhiha. Kalau nunsikh berarti bukan Allah yang hapus, tapi Allah suruh malaikat Jibril atau suruh Rasulullah ganti itu ayat gitu. Tapi ayatnya tetap dari Allah karena firman Allah. Tapi umumnya kita baca manansakh min ayatin au nusiha gitu. Au nansaha nuakhiruha, kami tangguhkan, pada nuzila hukmuha, enggak turun hukumnya belakangan dulu. Tadris ke ayat mabok. Wa narfa'u tilawataha, dan kami angkat tilawahnya. Ada yang diangkat tilawahnya. Ayat az-zani waz-zaniyatu. Ya. Apa namanya itu ayat? Dan wasyaikhu wasyaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Udah nggak ada tuh. Orang tua laki, orang tua perempuan, syekh laki-laki, syekh perempuan, kakek-kakek, nenek-nenek. Mana kakek-kakek, nenek-nenek yang udah punya keluarga. Kalau mereka berduanya berzina, jangan dicambuk. Hukumannya rajam, timpuk sampai mati. Ayatnya udah diganti tuh. Az-zani waz-zaniyatu. Enggak asyaikhu wasyaikhatu lagi, tapi az-zani waz-zaniyatu. Jadi asyaikhu wasyaikhatu udah enggak ada di Quran. Udah dimansuh tilawahnya. Yang ada sekarang az-zani waz-zaniyatu ila akhirih. Anu akhiruha fil lauhi, atau kami tangguhkan di lauhil mahfuz, fil lauhil mahfuz. Ditahan dulu mau lauhil mahfuz, ntar satu saat Allah kehendaki turun. Wa fi qira'atin bila hamzin, dalam satu qiraat bacanya tanpa hamzah. Au nansaha. Kalau nansaha kami tangguh, kalau nansaha kami lupakan. Ya. Minan nisyan. Ainun sikuha, ainamhuha, kami hapus min qalbika, dari hatimu ya Muhammad. Ya Allah tinggal hapus dari hati Nabi Muhammad, Nabi lupa itu ayat gitu. Secara Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami tidak nasah satu ayat pun, melainkan na'ti bi khairin minha. Kami datangkan yang lebih baik daripadanya, anfa'u li'il ibad. Ya, lebih manfaat kepada hamba-hamba. Bisuhulati, di dalam masalah kemudahan jadi lebih mudah. Au gasratul ajr, atau lebih banyak, jadi lebih gampang jalaninya atau lebih banyak pahalanya. Au misliha fit taklif wasawab, atau paling tidak sama dalam urusan bebannya dan pahalanya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya adalah kalian mengetahui bahwasanya Allah
Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nab'us insyaallah ta'ala minal aminin bi rahmatillah garami al-Fatihah. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa a'dhak. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil